Ya, baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tabe selamat lingun nalatai, salam sujud karinang malempang, adil katalino, Mbak Jero Raga, basengat kaju bata, arus. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk yang di tentu saja sudah akrab dengan salam seperti itu ya. Tapi kalau Bapak Ibu hadirin yang di luar Kalimantan Tengah, perkenalkan itu adalah salam kami, salam khas dari Dayak Kalimantan Tengah. Ya, baik, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bersilaturahim bersama dalam acara workshop menulis Gerakan Nasional Menulis Buku bagi GPAI Nusantara yang pertama kali ini diselenggarakan di Kalimantan Tengah, dan insya Allah juga akan menyusul provinsi-provinsi yang lain. Insya Allah berkah ya Bapak Ibu ya. Baik, perkenalkan saya Umi Nur Aini yang akan memandu acara kita pada sesi yang pertama ini. Ya, sesi pertama sesuai dengan rundown acara, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik begitu ya, terkait dengan pengantar workshop, yaitu menyusun outline buku gitu. Jadi menulis itu adalah salah satu hal yang sangat erat dalam dunia pendidikan. Guru yang merupakan agen pendidikan setiap saat memberikan ilmu dan inspirasi, maka seorang guru, jika ilmu dan inspirasinya itu ingin abadi, maka menulislah begitu ya. Seperti apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Ataupun seperti ungkapan Pramudia Anantatur ya, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, baik, ini saya sambil admit ya Bapak. Baik, berbicara tentang ide ya, guru tentu saja memiliki gudang ide dan inspirasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ide itu sangat banyak dan bejibun sekali gitu. Kita mengajar 2 jam itu bisa kalau ditulis itu bisa 1 bab ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana nih mengemas ide begitu yang banyak sekali di sekitar kita, bahkan keseharian kita dalam mengajar begitu ya. Bagaimana mengemas ide agar lebih sistematis, logis, dan utuh ya, menjadi sebuah karya, mungkin sebuah karya buku bahkan gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya bersama seorang narasumber yang sangat luar biasa, masih muda, energik, cerdas, dan kreatif. Wah ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Abdul Muiz. Saya share screen dulu untuk biodata beliau. Iya. Baik, Bapak Abdul Muiz, Magister Pendidikan Islam. Beliau adalah seorang guru agama dan sekaligus juga penulis yang lahir di Jember 1 Januari 1986. Masih muda sekali Bapak kita satu ini ya. Menyelesaikan pendidikan S2 di Yayan Jember pada 2014 dan kini menjadi mahasiswa program S3 ya di kampus yang sama. Tinggal di Lumajang. Dan kemudian beliau adalah pendiri ya, bahkan CEO dari penerbit Pustaka Mahameru pada 2014 yang kini telah banyak menerbitkan ya, ratusan buku sudah beliau terbitkan, luar biasa. Kemudian beliau juga banyak memperoleh penghargaan di sini. Ya, beliau pernah juara 2 Lomba Inovasi Pendidikan Karakter Nasional tingkat SMA Kemendikbud RI tahun 2017, kemudian juara 1 nih ya, apresiasi guru PAI Kanwil Kemenak Jawa Timur, kemudian juara 1 apresiasi guru PAI Kabupaten Lumajang, finalis 10 besar inovasi pembelajaran Kemendikbud RI di tahun 2017 dan 2018. Beliau juga produktif ya dalam menulis buku begitu ya. Kita lihat nih bukunya luar biasa banyak sekali ya. Oke.
Ya, remodeling pembelajaran bagi guru diterbitkan oleh Diva Pers, kemudian konsep dan strategi pembelajaran di era revolusi industri, guru asyik, murid fantastik, kemudian nada cita, cinta dan keluarga, pengembangan pembelajaran siap, penggunaan media Kompas Tajwid di SMA, meraih Nobel tahun 2017, kemudian Muhammad the Greatest Leader and Manager, Pustaka Pelajar 2014, serta berbagai karya yang lain dalam bentuk buku individu maupun antologi, maupun karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal tingkat nasional. Beliau memiliki karir yang sangat cemerlang begitu ya, meskipun masih muda. Beliau adalah seorang instruktur ICT Direktorat Kemenak RI 2019 sampai sekarang. Kemudian juga aktif dalam kegiatan MGMP, pernah menjadi ketua MGPPI tahun 2013 sampai 2018. Ya, baik seperti itu ya, kita sambut aja nih, ada Klik Media juga. Beliau juga merupakan penggagas dari Klik Media, platform pendidikan dan pembelajaran yang berisi media pembelajaran berbasis video yang bisa diakses secara bebas di laman YouTube. Bisa nanti Bapak Ibu cari ya, Bapak Ibu. Iya, baik, karena sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Abdul Muiz ya, selaku narasumber kita pada kesempatan kali sesi perdana ini. Kita sambut saja narasumber kita. Silakan Bapak Abdul Muiz, Magister Pendidikan Islam, untuk memberikan materinya. Kita ada waktu Bapak nanti 9 sampai pukul 11, nanti kita bagi 2 sesi. Yang pertama yaitu pemaparan materi, kemudian juga nanti dibuka tanya jawab. Begitu ya Bapak. Ya, kami persilahkan Pak Muiz, silahkan. Terima kasih Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Kabid dan Pak Kasih yang juga hadir di room meeting, Bapak Ibu panitia serta yang bersemangat, Bapak Ibu peserta pelatihan Gerakan Nasional Ayo Nulis Buku bagi Guru PAI Nusantara. Banyak teman-teman saya di sini, ada Pak Sali, Pak Sigit, Bu Umi, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, yang hari ini juga hadir mengikuti kegiatan yang sedang kita laksanakan pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertatap muka secara virtual melalui room meeting Zoom dalam rangka serangkaian kegiatan Gerakan Ayo Nulis Buku bagi Guru PAI Nusantara. Gerakan ini digagas oleh Pustaka Mahameru dan Klik Media, Bapak Ibu, sebagai bagian dari upaya ikhtiar kita dalam rangka mendukung peringatan Hari Guru Nasional di bulan November nanti 2021. Jadi gerakan ini kita mulai dari Kalimantan Tengah, kemudian bulan depan ada di Gorontalo, bulan depannya lagi di Kalimantan Timur, dan begitu seterusnya. Insya Allah kegiatan ini akan disupport oleh Direktorat, saat ini sedang dikaji oleh Bapak Ibu di Direktorat, pejabat Direktorat, sehingga nanti menjadi gerakan nasional yang pada November 2021 seluruh penulis yang telah menerbitkan buku akan diundang, insya Allah akan bertempat di Yogyakarta untuk melaunching bersama-sama buku yang sudah diterbitkan. Di-launching secara luring ya, jadi bukan daring. Semoga pandemi ini sudah berakhir sehingga rencana ini betul-betul bisa terwujud. Terima kasih kepada Bu Umi sebagai moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Berlebihan sepertinya ya yang disampaikan Bu Umi. Prestasi saya tidak sebanyak itu, hanya alhamdulillah bisa berbagi dengan teman-teman. Bapak Ibu, materi kita yang pertama adalah menyusun outline, menyusun outline buku. Saya mohon izin share screen dulu sebentar. Nah, ya. Bu Umi, share screen saya sudah kelihatan? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu, materi kita pertama adalah menyusun outline. Sebenarnya materi pertama yang perlu disampaikan adalah pengantar penerbit. Materi ini disampaikan oleh Pak Suari yang saat ini sedang berhalangan karena ada jam mengajar Bapak Ibu ya. Jadi materinya ditukar dengan saya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi pengantar penerbit dari Pak Suari di jam kedua. Jadi hal-hal mendasar sebelum Bapak Ibu menulis buku atau menerbitkan buku. Baik, materi saya hari ini yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu adalah bagaimana menyusun outline. Bagaimana menyusun outline buku dengan baik. Outline itu rambu-rambu Bapak Ibu.
Jadi sebelum Bapak Ibu menyusun naskah, sebelum Bapak Ibu mengajar ya, sebelum Bapak Ibu mengajar, jadi ada persiapan yang harus dilakukan. Misalkan menyusun RPP, memilih metode pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran, kemudian setting kelas seperti apa dan seterusnya. Itu yang perlu disiapkan kalau kita mengajar. Sama halnya kalau misalkan mengikuti kegiatan pagi hari ini. Sejak seminggu yang lalu Bu Umi, Pak Sigit dan kawan-kawan sudah bolak-balik rapat secara virtual dalam rangka menyiapkan agar kegiatan yang kita mulai hari ini berjalan dengan lancar. Nah, begitu juga dengan outline Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu memulai menulis buku, maka outline ini menjadi pintu gerbang pertama. Kenapa kok harus menyusun outline? Agar nanti kerangkanya utuh. Kerangkanya yang akan ditulis teratur, rambu-rambunya jelas. Jadi waktunya belok kanan ya kita belok kanan, waktunya lurus ya silahkan lurus. Nah, itu fungsi dari outline. Berikutnya, karena kita guru, jadi mungkin sudah hafal Bapak Ibu. Kalau kita mau ke kelas, kebanyakan dari kita, ya hampir sebagian besar lah dari kita itu tidak melihat RPP ketika mengajar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya saya, tapi kita semua sepertinya karena sudah hafal mungkin dengan urut-urutan materi di semester ganjil itu. Kalau di SMA misalkan ada materi apa, bab 1, bab 2 juga apa, bab 3 apa dan seterusnya. Itu karena sudah berulang kali mengajar di kelas yang sama, di tingkat yang sama, sehingga kadang kita sudah hafal ya, tanpa melihat RPP, rencana pelaksanaan. Tanpa direncanakan pun kita sudah tahu, sepertinya begitu. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini sudah kita lakukan bertahun-tahun. Bahkan semakin lama masa kerja kita semakin lancar Bapak Ibu ya, semakin lancar menyampaikan materi, memilih metode, memilih media yang tepat. Begitu juga dengan menulis. Dulu bisa dibayangkan Bapak Ibu, saat Bapak Ibu pertama kali menjadi guru, apa yang harus disiapkan? Bingung, ini menyiapkan RPP apa dulu ya, ini medianya bagaimana ya, ini apa ya yang harus disampaikan ke siswa pertama apa ya, salamnya bagaimana dan seterusnya. Sampai persepsi seperti apa, memberikan motivasi kepada siswa bagaimana. Dulu ketika pertama kali kita mengajar, mari kita flashback, kita ingat-ingat ya. Nah, begitu kita di tahun kedua, sudah lancar. Tahun ketiga seperti itu, begitu terus berjalan karena sudah hafal cara mengajarnya, kemudian kita menjadi lancar. Ini loh caranya mengajar, ini loh metode yang tepat. Itu menjadi kebiasaan kita. Jadi dulu awal ya kita masih belajar ya, jadi harus melihat RPP, melihat buku dan seterusnya. Tapi begitu itu menjadi kebiasaan yang diteruskan secara terus-menerus, kita biasakan seperti itu, kemudian sudah hafal di luar kepala materi-materi itu, kemudian tidak perlu melihat RPP gitu ya. Kita sudah paham rambu-rambu, sekarang waktunya belok kanan, sekarang waktunya belok kiri, sekarang waktunya lurus, di depan ada perempatan, kita harus lurus dan seterusnya. Nah, menyusun outline juga seperti itu Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah terbiasa, matiin dulu ya Pak, sudah terbiasa menulis buku, bacaannya jangan dimatiin Pak. Misalnya Bu Umi minta tolong di mute ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita sudah terbiasa sudah terbiasa menulis buku, sudah nyaman dengan sudah banyak karya kita, maka tanpa outline pun kita bisa berjalan, kita bisa menulis. Tetapi karena kita masih belajar, outline ini menjadi penting Bapak Ibu. Ya, menjadi penting untuk ditulis. Outline ini ya harus ada gitu ya. Oke, berikutnya. Apa yang dimaksud dengan outline? Ini saya kutip dari laman internet Bapak Ibu, daring. Outline yaitu panduan dan peta bagi penulis agar dalam perjalanan menulis terarah dan fokus sesuai dengan apa yang akan ditulis. Dalam menulis buku ajar ya, dalam menulis buku terutama buku referensi, buku ajar, outline sangat dianjurkan agar dalam penulisannya sesuai dengan tujuan buku yang akan diselesaikan. Begitu Bapak Ibu. Ini konseptual ya, konsepnya outline seperti itu. Jadi kira-kira outline itu rambu-rambu bagi kita. Tujuannya apa? Outline itu bisa menjadi panduan bagi kita. Ini loh, nulisnya begini, gitu ya.
Outline itu juga bisa menjadi peta bagi kita, jalan biar tidak tersesat, gitu ya. Kemudian outline itu berfungsi bagi buku fiksi, novel misalkan, ataupun non fiksi, buku pelajaran misalkan ya, atau buku-buku apa, buku-buku referensi, itu sangat penting. Keberadaan outline itu menjadi sangat penting. Kemudian berikutnya, mengapa harus menyusun outline? Banyak alasan sebenarnya Bapak Ibu. Tadi di awal sudah saya sampaikan, mengapa kita harus menyusun outline. Pertama, agar tulisan kita terarah. Kita tahu mau dibawa kemana ya, tujuan buku kita itu mau seperti apa. Sehingga apa yang kita rencanakan dari awal hingga akhir itu runut, jelas. Ya. Itu yang pertama. Kemudian, mengapa juga harus menyusun outline? Agar tulisan kita tidak bias. Misalkan kita menulis tentang metodologi pembelajaran, ya buku kita isinya metodologi pembelajaran, bukan tentang cerita-cerita ilmiah, bukan tentang cerita-cerita kehidupan dan seterusnya. Sehingga penyusunan outline itu menjadi penting agar buku kita fokus di satu bahasan. Buku kita itu jelas arahnya, buku kita itu satu rumpun sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian yang ketiga, outline itu berfungsi sebagai rambu-rambu. Kita terkadang tidak sadar Bapak Ibu ya, kalau menulis itu nyaman saja, begitu menulis lancar saja. Sehari 20-30 halaman dan seterusnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu terkadang membuat tulisan kita bisa kabur kalau kita tidak menggunakan outline. Saking enaknya, saking nyamannya menulis, sehingga tidak paham bahwa di depan itu ada pertigaan bahwa kita harus belok kanan. Tetapi kita lurus saja. Sehingga kalau tidak ada outline, tulisan kita itu bisa melebar, bisa lebih luas lagi. Nah, berbeda halnya kalau kita menyusun outline. Outline itu sampai kepada hal yang rinci, Bapak Ibu. Nanti kita pelajari ya, kita telaah ya. Nanti saya jelaskan bagaimana keberadaan outline itu menjadi penting. Berikutnya, Bapak Ibu. 1. Tujuan menyusun outline itu agar tulisan kita rapi dan terencana. Jadi bahkan sampai kepada hal yang terkecil kita membahas itu. Oh rapi, satu bab, buku kita terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab terdiri dari 7 subbab. Satu subbab berisi 5-7 halaman. Sehingga semua itu sampai sedetail itu kita rinci di outline. Kita selesaikan di outline. Oh bab 1 itu ada 7 bab. Bab 2 ada 6 bab. Bab 3 ada 6 subbab misalkan. Sehingga selisih antar bab subbabnya tidak banyak. 6, 7, 6, 7 ya, tidak sampai 2 bab 1 ada 2 subbab. Bab 3 ada 5 subbab. Ini kan selisihnya sudah panjang. Ini yang menjadi tidak rapi. Kemudian jumlah halaman juga mempengaruhi Bapak Ibu, jumlah halaman pada buku. Maksudnya begini, agar selisih di setiap subbab ya, selisih jumlah halaman di setiap subbab itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu banyak, maka fungsi outline ada di situ Bapak Ibu. Misalkan di bab 1 ya, ada di bab 1 di subbab yang pertama di bab 1 itu ada 7 halaman. Maka subbab kedua di bab 1 ada 5 halaman misalkan. Jadi selisihnya tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan subbab-subbab yang lain di bab yang lain. Nah, ini menjadi rapi sehingga tulisan kita menjadi terlihat rapi termasuk susunan-susunannya. Yang kedua, menjaga kualitas tulisan. Nah, kalau kita punya outline Bapak Ibu, apa yang sudah kita tulis itu bisa kita pantau melalui outline. Wah, ternyata di bab 1 ini sudah selesai ya. Kualitas tulisannya seperti apa ya? Bisa kita review dulu misalkan sebelum melanjutkan ke bab 2. Begitu bab 2 selesai, oh di bab 3 juga seperti itu. Wah, ternyata bab 3 selesai ya, ada 20 halaman. Coba saya baca dulu, misalkan seperti itu ya. Itu menjaga kualitas tulisan kita sehingga di bab 1, bab 2 ini seimbang Bapak Ibu, dan bab-bab berikutnya. Tulisan kita itu menjadi seimbang. Yang ketiga, ya ini penting Bapak Ibu ya. Penting sekali kalau ini menurut saya, terutama bagi kita penulis pemula. Fungsi outline itu membantu penulis menuangkan ide dan gagasan. Nah, sebelum memulai menulis, Bapak Ibu menyusun outline itu
itu biasanya bagi penulis pemula outline itu membantu Bapak Ibu ya. Jadi membantu penulis menuangkan ide. Biasanya kita menuliskan kata kunci di outline. Bisa jadi dalam perjalanannya kata kunci di outline itu berubah Bapak Ibu, tidak apa-apa. Jadi tidak harus saklek misalkan, tidak harus seperti itu. Ya, itu bisa berubah. Nah, hanya saja kalau kita punya outline, fungsi dari outline itu membantu kita agar kita tidak kehabisan ide, tidak kehilangan gagasan untuk dituangkan. Sehingga kita bisa contek saja, misalkan lupa di bab 2 apa ya. Kemarin ini idenya seperti ini apa ya enaknya ya. Kita kembali lagi ke outline. Oh, ternyata di bab 2 itu membahas tentang iman. Di bab 3 itu membahas tentang Islam dan seterusnya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini yang penting bagi Bapak Ibu, macam bentuk outline. Ada 2 Bapak Ibu, macam bentuk outline itu. Yang pertama adalah outline acak. Outline acak ini biasa digunakan oleh penulis ketika menulis buku non-fiksi. Buku fiksi, sorry. Saya ulangi, outline acak itu biasanya seringkali digunakan oleh Bapak Ibu penulis yang menulis buku jenis buku fiksi. Novel, cerpen, puisi, misalkan dan seterusnya. Biasanya seperti itu. Seperti apa bentuk outline acak? Pembaca di outline acak itu bebas, Bapak, bebas mau memilih, mau membaca dari bab berapa, itu bebas biasanya. Saya baca dari halaman 7. Dilihat aja halamannya, misalkan halaman yang bagus ini kayaknya judulnya bagus, saya baca dulu. Ini kayaknya bagus, saya baca dulu dan seterusnya. Gitu ya. Oke, outline. Pembaca bebas akan memulai dari mana membuka dan membaca buku ini. Bisa dimulai dari langsung kesimpulan di belakang atau di tengah-tengah, misalkan. Dilihat judulnya. Itu outline acak. Boleh seperti ini. Kemudian yang kedua, jenis outline yang kedua adalah outline sistematis. Jadi sistematis itu kalau kita menulis PTK, itu kan sudah sistematis ya. Jadi bab 1 berisi latar belakang, rumusan masalah, dan seterusnya. Bab 2 berisi daftar pustaka, misalkan A, B, C. Bab 3 berisi laporan hasil penelitian, metodologi penelitian, misalkan berisi apa aja. Itu outline sistematis. Ya, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh outline acak. Jadi tidak ada bab dan subbab. Begitu kata pengantar, kemudian daftar isi, ya langsung seperti ini. Jadi dia tidak menggunakan bab dan subbab. Ini judul buku saya yang tahun kemarin saya tulis judulnya Andai Tahun Ini Ramadan Terakhirku. Ini menggunakan outline acak Bapak Ibu. Jadi seperti ini, Rajab pengantar Ramadan. Kemudian sebelum Ramadan datang, siapkan ini. Misalkan kita langsung memulai membaca dari sini, misalkan dari halaman 96, ya bisa saja tanpa melalui halaman-halaman sebelumnya. Ini disebut dengan outline acak. Oh, ini saya penasaran, ini malam 1000 bulan apa ya? Langsung dibaca dari sini. Sehingga pembaca tidak perlu memahami tulisan-tulisan sebelumnya. Nah, itu outline acak. Jadi susunannya adalah acak, bebas, tanpa bab dan subbab. Ya ditulis seperti ini aja. Langsung seperti ini. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Sistematis. Nah, ini dia. Outline sistematis. Jadi ada bab Bapak Ibu ya, ada bab. Ini contoh Bapak Ibu yang sebelah kiri. Bagian 1, pengembangan kompetensi guru 4.0. Ini babnya. Bab 1 ada 5 subbab. Bab 2 ada 4 subbab. Bab 3 ada 7 subbab, misalkan. Jadi kalau sistematis itu ya runut. Ya, runut ada bab dan subbab. Runut babnya. Jadi terdiri seperti ini. Kalau tadi kita mau bedakan Bapak Ibu, nah kalau dibedakan, kalau outline acak kan begini. Tidak ada bab dan subbab, ya langsung seperti ini. Tetapi begitu outline sistematis ada bab dan subbab. Jadi bagian 1 itu subbab, kemudian nomor ini di bawahnya ini subbab. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Garis kerennya memang nggak ada Pak ya? Sebentar. Berikutnya Bapak Ibu, ini tentang materi tentang outline. Saya ingin Bapak Ibu banyak berdiskusi dengan kami, dengan saya, karena outline ini penting menjadi langkah awal Bapak Ibu dalam rangka menyusun buku, sehingga apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu untuk memiliki karya nyata dalam bentuk buku betul-betul terwujud dari kita memulai menyusun outline dengan baik.
Ini yang bisa saya sampaikan. Kita lebih banyak berdiskusi saja. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Umi. Silakan, mari kita diskusi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya apa saja, terutama tentang materi. Silakan, Bu Umi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Abdul Muiz atas penjelasannya yang terkait dengan menyusun outline ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya sekedar pemantik begitu ya Pak Muiz ya untuk kita berdiskusi pada kesempatan kali ini. Tapi kalau untuk membuat outline secara langsung, Bapak Muiz mungkin ada waktunya ya Bapak ya? Atau Ya. Nanti setelah ini kan ada penugasan Bu Umi, jadi teman-teman diminta untuk menyusun outline, nanti kita upload di grup, kita koreksi bersama, kita koreksi bareng-bareng apa yang perlu diperbaiki. Oh iya, baik. Siap berarti ya Bapak Ibu ya, Ya. untuk menuangkan ide kita dalam bentuk outline. Kalau boleh saya konfirmasi Pak Muiz, outline itu semacam daftar isi begitu ya? Betul sekali, sangat betul. Ya, bahasa mudahnya ya daftar isi. Betul. Ya, kita menulis daftar isi dulu, kemudian kita menulis berdasarkan apa yang sudah ada. Nah, baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin didiskusikan, karena ini waktunya kita masih floor gitu ya untuk kita berdiskusi pada kesempatan ini. Silakan Bapak Ibu ya bertanya kepada narasumber kita kemudian terkait dengan outline seperti apa, mungkin ada yang belum jelas ataupun bisa sharing terkait kesulitan-kesulitan yang membuat outline atau seperti apa. Silakan kami buka seluas-luasnya kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, ini boleh silakan bagi yang ingin bertanya langsung gunakan raise hand ya, raise hand begitu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya lihat siapa yang raise hand di dalam chat ini. Silakan atau langsung saja boleh open mic ya. Bapak Ajib. Halo, Bu. Ya, Bapak Ajib MPD, silakan Bapak. Dari Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Ajib dari Kalimantan Selatan ini. Mungkin saya ikut ke Kalimantan Tengah. Kalimantan apa itu ya? Saya ingin bertanya, bagaimana untuk menulis itu supaya kita ini jangan malas, kiat-kiatnya itu yang supaya melihat orang itu menulis itu kayaknya enak sekali, dapat 2 buku, 3 buku. Kalau saya satu pun kadang mau jadi, tapi alhamdulillah saya sudah bikin buku satu sudah 1 buah buku saya bikin dan saya kirim sudah, alhamdulillah. Dengan kiat apa yang berikan kepada saya utamanya atau kepada kawan-kawan yang lain, supaya dapat menjadi 1, 2 buah buku, 3 buah buku kalau bisa, ya. Itu aja kira-kira yang ulun mohon, ulun minta. Mohon kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Aji dari Kalimantan Selatan. Luar biasa Pak ya. Semoga banjirnya sudah surut Pak ya. Ya, ini ada satu pertanyaan, mungkin pertanyaan juga dari Bapak Ibu yang lain ya. Ini mewakili nih Pak Muiz nih. Langsung dijawab Pak Muiz ya. Bagaimana nih kiat-kiat supaya semangat gitu ya. Atau apa tadi Pak ya? Kiat-kiat agar cepat gitu ya menyelesaikan karya dan bersemangat untuk dalam menulis. Silakan Pak Muiz sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bu Umi, Pak Ajib, peserta menulis di Kalimantan Selatan yang kemarin kita adakan bareng AKPAI, tapi tidak termasuk ke dalam gerakan nasional ini. Tetapi nanti kita adakan lagi mungkin Pak Ajib ya di Kalimantan Selatan sehingga menjadi bagian dari kegiatan ini. Saya menyarankan begini Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen ya. Oke, sebentar ini. Nah, ini dia. Ini bukunya Pak Ajib Bapak Ibu yang kemarin
di Kalimantan Selatan ya. Kegiatan ini di Kalimantan Selatan hingga Pak Ajit menyelesaikan satu naskah ini Jangan kemarin. dong. Ya. Jadi naskah ini sudah berhasil diselesaikan oleh Pak Ajit. Saat ini sedang proses proses editing dan layout, hingga nanti prosesnya ini jika sudah selesai akan dicetak dan dikonfirmasi kepada penulis. Mantap, Pak Ajit. Bapak Ibu begini, yang ditanyakan Pak Ajit memang betul. Nih. Jadi, Keren Pak Ajit. kadang kita macet ya, kita macet dalam menyusun naskah, menulis buku, macet, itu sering terjadi seperti itu. Maka fungsi outline itu adalah membantu Bapak Ibu bagaimana agar Bapak Ibu tidak kehabisan ide. Nah, saran saya kepada Pak Ajit begini, jadi kalau misalkan Pak Ajit punya ide, silahkan ditulis dalam bentuk outline. Kalau bahasanya Bu Umi tadi, outline itu daftar isi dalam buku. Ya, jadi daftar isi dalam buku. Kalau outline itu sudah dirasa bagus, kemudian Bapak Ibu sudah merasa, ide saya sudah tertuang semua dalam outline, baru kemudian kita mulai menulis pelan-pelan dari halaman 1, dari bab pertama di dalam outline. Maka itu Bapak Ibu, outline ini menjadi bagian penting, sehingga kita, seperti yang disampaikan Pak Ajit tadi, tidak kehabisan ide. Kita tidak kehabisan gagasan untuk dituangkan ke dalam buku. Kalau misalkan tidak ada outline, bayangkan Bapak Ibu, penulis-penulis yang bukunya banyak itu, yang berhasil banyak sekali menerbitkan buku, itu juga melalui proses seperti ini. Ya, mereka membuat outline, sehingga tulisannya menjadi terarah dan bagus. Maka itu Bapak Ibu, penting sekali agar kita ingin punya banyak buku, ya silakan buat outline. Ide-ide itu tidak akan menjadi ide kalau kita tidak menuliskannya. Kadang kan kita mudah Bapak Ibu, seandainya kayaknya enak nih kalau nulis begini, kayaknya enakan begini ini. Nah, kayaknya itu kemudian kita harus tuangkan ke dalam bentuk buku, ke dalam bentuk tulisan. Ya susunlah outline, ya buatlah outline. Sehingga dengan outline itu paling tidak gambaran naskah kita sudah jelas, ini loh outline-nya sudah jadi. Kita tinggal menuliskannya dari bab 1 sampai berikutnya dan seterusnya. Nah, begitu Pak Ajit dan Bapak Ibu yang lain. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita menuangkan ide itu, menuliskan ide itu ke dalam bentuk nyata. Jadi tidak hanya dibayangkan saja, tetapi dituliskan. Salah satunya adalah dengan menyusun outline. Maka nanti langkah awal 1 minggu ke depan ini Bapak Ibu akan diajak untuk ayo nyusun outline, ayo buat outline. Gitu ya. Begitu Bu Umi? Iya, baik. Terima kasih Pak Muiz. Ini lagi di jalan ya Pak Muiz ya? Saya di kantor Klik Media ini, memang di pinggir jalan jadi rame. Oke, saya pikir suara dari mana nih, saya cari-cari. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dijawab oleh Pak Muiz ya terkait dengan kiat-kiatnya untuk biar kita mempermudah dalam pelaksanaan menulis buku ya. Memang harus menulis outline terlebih dahulu begitu ya. Nah, baik, ada lagi yang ingin bertanya, silakan langsung open mic atau raise hand. Silakan Bapak Ibu. Bu. Saya Bu. Oke. Dari Bali. Nah, Bu Siska ya Bu ya yang raise hand ya. Ya. Ini sudah open mic, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk moderator dan juga untuk pemateri kita. Apakah suara saya terdengar, Bu? Iya, saya ingin menanyakan tentang Gerakan Nasional Ayo Nulis Buku bagi Guru PAI ini. Apakah ada batasan harus menulis apa seperti itu, atau bebas saja yang penting ada terkait dengan PAI? Karena misalnya nanti kan kita kemungkinan setelah ini harus ada tugas untuk membuat sesuatu, kayak tadi kita baru materi pertama, nanti kita ada tugas bikin outline seperti itu. Apakah boleh jika saya di SD Islam Darussalam di Palangkaraya, apakah boleh kita membuat cerita anak tapi terkait kayak karakter PAI seperti itu, misalnya tentang jujur dalam Al-Quran seperti apa, terus cerita yang mudah dipahami oleh anak. Apakah boleh seperti itu, dan jika boleh seperti outline-nya itu seperti apa yang bisa masuk untuk cerita anak. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Siska dari
Sekolah Dasar Islam Darussalam Palangkaraya ya Ibu ya. Baik, ini ada pertanyaan terkait dengan batasan Pak Muiz ya. Apakah bebas? Karena ini kita dari MGMP PAI gitu, apakah harus ada nilai-nilai PAI atau bebas saja nih kalau terkait dengan untuk tugas menulis kita begitu. Nah, kemudian apakah boleh menulis cerita anak yang ada karakter-karakternya, karakter yang baik begitu ya Ibu ya. Terus kemudian bagaimana sih bayangan outline-nya untuk cerita anak begitu ya Bu ya. Oke, silakan langsung saja Bapak Muiz dijawab sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Silakan Pak Muiz. Menjawab. Oke, terima kasih Bu Umi. Bu Siska tadi ya di SDI Darussalam Palangkaraya. Gerakan, kenapa dinamakan Gerakan Nasional Ayo Nulis Buku bagi Guru PAI? Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Di awal-awal pandemi itu kami, Pustaka Mahameru dan Klik Media sudah melaksanakan kegiatan diklat seperti ini untuk tidak dikhususkan untuk mapel PAI saja, tapi untuk seluruh guru, untuk guru-guru umum. Jadi semuanya boleh ikut. Nah, kemudian kami berpikir bahwa karena saya guru PAI, Pak Suari juga guru PAI, kenapa kita tidak wadahi saja teman-teman PAI ini? Nah, jadilah kemudian gerakan ini kita mulai dari Kalimantan Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan konten kepenulisan. Kita tidak pernah membatasi Bapak Ibu. Jadi tidak harus Bapak Ibu tidak harus nulis berkonten PAI, tidak. Nulis apa saja boleh. Mau nulis puisi, mau nulis puisi kemerdekaan misalkan, mau nulis puisi pendidikan karakter, mau nulis cerita anak, mau nulis novel, mau nulis PTK jajakan buku dan seterusnya, itu boleh. Jadi sama sekali tidak ada batasan Bu Siska mau menulis apa. Nanti Bu Siska bisa eksplor sendiri. Kalau di Jawa Timur kita mengenal ada gerakan CERIS namanya, PBL CERIS, pembelajaran berbasis literasi cerita Islami. Itu tulisannya dibatasi pada cerita-cerita Islami dalam rangka membangun pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Nah, di gerakan ini Bapak Ibu tidak dibatasi. Nah, seperti Pak Ajid misalkan tadi. Pak Ajid kan guru PAI itu. Dia isinya bercerita tentang prestasi yang ada di sekolahnya, di SMAN 1 Tapin. Nah, Pak Ajid bercerita saja. Di dalamnya tidak hanya berkonten PAI, muatannya tidak hanya PAI, tapi muatan-muatan umum juga ada. Maka saya tegaskan kepada Bu Siska dan teman-teman yang lain, silahkan menulis apa yang disukai. Jadi kunci menulis itu satu Bapak Ibu, tulislah apa yang Bapak Ibu sukai. Kalau Bapak Ibu suka menulis novel, tulis saja cerita-cerita seperti itu. Jangan memaksakan diri untuk menulis apa-apa yang tidak kita senangi. Pasti jelek dan tidak jadi. Gitu ya. Jadi misalkan Bu Siska, Pak, saya sukanya dunia anak ini Pak, saya mau nulis cerita-cerita pendek misalkan. Cerita-cerita Nabi, saya ingin tulis, kemudian saya jadikan buku, saya berikan ke anak-anak sebagai motivasi. Boleh seperti itu. Saya ingin nulis cerita-cerita pahlawan saja, Pak, pahlawan nasional, jadi secara umum, tapi saya gali misalkan apa nilai-nilai kearifan lokal pahlawan itu yang diberikan kepada bangsa, saya tuliskan. Tidak apa-apa. Jadi tidak dibatasi hanya pada konten bermuatan PAI saja. Seluruh jenis, genre, silahkan Bapak Ibu tulis. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah buku. Bapak Ibu diharapkan dapat menerbitkan buku yang nanti jika buku itu terbit, kemudian Bapak Ibu akan diundang untuk menghadiri launching di acara peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2021 yang insya Allah akan kita laksanakan di Jogja. Nah, ini harapan besar kita seperti itu. Jadi tidak dibatasi hanya pada hanya pada konten PAI saja, tapi konten secara umum. Apa saja silahkan boleh ditulis. Begitu Bu Siska? Sambil dikit. Ya. Silakan berikutnya. Ya. Iya, berikutnya Pak Sali. Pak Sabroto silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Gini Pak Muiz, ini sudah kedua kalinya kita ketemu. Nah, alhamdulillah. Kemarin waktu diseminasi tentang model pembelajaran berbasis video, teman-teman itu ada yang nyuruh saya untuk buat buku atau modul. Sementara saya kan belum pengalaman sama sekali, gimana memulai, apa yang harus saya buat dulu gitu. Makanya kesempatan ada Gerakan Nasional Ayo Nulis Buku ini saya langsung ikut itu untuk menjawab tantangan teman-teman itu. Kemarin kan ada yang sudah tua-tua gitu.
Itu Pak Muiz. Iya, terima kasih Pak Sali. Langsung dijawab Pak Muiz, monggo, terkait dengan modul Pak ya. Terima kasih Pak Sali. Jadi Pak Sali ini salah satu peserta Direktorat Pelatihan menyusun video pembelajaran yang dilaksanakan oleh Direktorat kemarin bekerja sama dengan Klik Media. Terima kasih Pak Sali. Jadi begini, memulai menulis modul itu pun juga harus dimulai dari outline Pak Sali. Nah, kalau modul ini lebih gampang Pak. Kenapa gampangnya? Pertama begini. Menulis modul PAI ya, taruhlah modul PAI. Kita bisa memulai menulis modul itu dengan melihat sebaran materi. Oh, di semester ganjil itu materi bab 1 itu tentang iman kepada malaikat. Oh, bab 2 tentang iman kepada kitab. Oh, bab 3. Jadi urut saja dari materi itu. Gitu ya. Kita tinggal melihat melihat susunan materi seperti yang kita sampaikan di sekolah. Oh, saya dulu kalau semester ganjil biasanya menyampaikan kompetensi dalam kebaikan dulu, Pak. Misalkan. Kemudian bab 2 saya sampaikan iman kepada hari akhir, misalkan seperti itu. Jadi kalau modul, karena modul itu identik dengan buku pelajaran, maka susunan modul itu menyesuaikan dengan urutan materi. Begitu Pak Sali. Jadi dari mana memulai? Ya melihat saja. Misalkan Pak Sali menggunakan buku terbitan Kemdikbud yang terbaru, misalkan selama ini mengajar. Itu bisa jadikan patokan, bisa dijadikan rambu-rambu. Outline-nya saya samakan dengan ini. Tetapi di modul saya tambahi bahwa setiap materi akan saya beri subbab baru, yakni metode pembelajaran. Misalkan seperti itu. Misalkan di bab iman kepada hari akhir. Diuraikan materinya, kemudian di terakhir alternatif metode pembelajaran yang bisa digunakan. Diuraikanlah di situ oleh Pak Sali. Itu boleh seperti itu. Jadi rambu-rambu kalau buku pelajaran itu lebih mudah. Kita lebih mudah melihat rambu-rambu itu, melihat bagaimana susunan modul itu dengan melihat buku ajar yang sudah jadi. Jadi bisa dimulai dari situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Sali juga misalkan ini ya, bisa menuliskan pengalaman ketika kemarin mengikuti workshop video pembelajaran. Kan sudah jadi tuh, videonya sudah lengkap, video panduannya. Saya ingin menuliskannya ini. Menyusun video pembelajaran dengan mudah. Gunakan saja video yang kemarin didapatkan dari pelatihan, misalkan seperti itu. Uraikan dengan bahasa Pak Sali, itu boleh seperti itu. Tidak apa-apa. Jadi yang jelas pertama, kalau menyusun modul, urutan-urutannya adalah disesuaikan dengan atau disamakan melihat berambu-rambu pada materi. Ya, materi buku ajar, ya, sebaran materi. Apa, sebarannya sampai di mana, itu disamakan saja dengan itu. KIKD-nya seperti apa susunannya. Kemudian kalau di luar itu, misalkan mau menyusun buku umum, ya lihat saja. Misalkan saya contohkan tadi buku media pembelajaran, misalkan ya, menyusun media pembelajaran berbasis video dengan mudah. Ya, tinggal melihat saja urutannya. Seret. Yang kemarin Pak Sali mengikuti workshop. Begitu Pak Sali, gimana? Ada feedback mungkin Pak Sali? Silakan Pak Sali tanggapannya. Makasih Pak Muiz, makasih. Siap. Bumi Kalimantan Utara, Bu Umi. Silakan Ibu Hasbia dari Tarakan Kalimantan Utara. Silakan Ibu. Alhamdulillah. Iya, tak buatin. Silakan Bu Hasbia. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari sini Selor, Bu Umi, enggak ditarakan lagi. Oh iya. Ya, ini kan misalnya nih, kita sudah punya tulisan banyak gitu ya, bersekian banyak halaman, ratusan misalnya. Tapi itu diambil dari kisah-kisah teman, kisah-kisah orang lain, kemudian kisah-kisah inspiratif. Nah, kita tidak tahu nih, saya kan pada saat kita menuliskan kita berdasarkan outline yang sudah kita buat, dicoret-coret gitu kan, outline-nya kita buat. Nah, apakah nanti ketika diterbitkan itu ketika tulisan ini diterbitkan, apakah nanti itu disertakan juga outline-nya itu? Sementara ini adalah kisah-kisah yang semacam kisah-kisah nyata, ada juga kisah tidak nyata, kisah nyata, inspiratif, gabungan lah begitu. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah ini termasuk cerita semacam novel begitu? Nah, kira-kira ciri-ciri cerita novel itu seperti apa? Dan pada saat nanti diterbitkan itu, apakah memang harus ada semacam data kunci seperti itu? Atau memang dia hanya judul, kemudian cerita aja?
dari awal sampai akhir itu ceritanya gitu. Nah, ini yang mau saya perjelas. Mungkin itu Bu Umi, makasih. Iya, terima kasih Bu Hasbia. Ini berarti sudah ada nih ya tulisannya Bu ya? Belum selesai. Iya, baik Pak Muiz, silakan dijawab. Ya. Ini konsultasi Pak Muiz ya. Terima kasih Bu Hasbiah. Nah, jadi begini, outline itu seperti yang disampaikan Bu Umi tadi, bahasa kasar outline itu adalah daftar isi. Jadi tetap outline yang kita susun itu bisa saja dalam perjalanannya berubah, Bu. Jadi berubah itu maksudnya, ini kayaknya harusnya cerita di atas ini harusnya cerita kedua misalkan. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Dan outline itu karena bagian dari buku ya harus dicantumkan nanti. Dicantumkan dalam artian outline itu dijadikan daftar isi di buku. Kalau sudah matang, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Bu Hasbiah menuliskan cerita inspiratif, kisah nyata, kisah tidak nyata tetapi mengandung nilai-nilai inspiratif ya, itu masuk ke dalam kategori buku motivasi, Bu. Nah, buku motivasi itu boleh Ibu mencantumkan dari mana sumber cerita itu berasal. Ya, jadi ada daftar pustaka atau Ibu Bu Hasbiah mengutip cerita itu dari siapa. Atau kalau itu cerita hayalan misalkan karena berdasarkan ayat kemudian dibuatkan cerita, kan boleh seperti itu, tidak apa-apa. Nah, itu masuk ke bagian buku inspiratif. Kalau buku-buku seperti itu biasanya menggunakan outline acak, Bu. Jadi bukan outline yang sistematis. Jadi outline acak itu tidak ada bab dan subbab. Misalkan cerita satu, nilai pendidikan karakter di sekolah. Cerita 2 misalkan kisah putih abu-abu misalkan. Cerita 3 semangat belajar anak-anak pinggiran misalkan seperti itu. Cerita 4 dan begitu seterusnya. Karena cerita-cerita itu tidak mengandung bab dan subbab, maka ya cukup subbab saja. Tidak ada babnya maksudnya. Jadi menggunakan outline acak seperti yang saya contohkan. Ntar saya share screen ya. Saya share screen. Nah, sebentar outline acak. Nah, seperti ini, Bu. Ya. Nah, seperti ini. Ini kan tidak ada bab ya. Jadi outline acak itu seperti ini, Bu. Misalkan di sini kata pengantar, daftar isi, kemudian Ibu langsung menulis di sini cerita 1 judulnya kisah anak-anak pinggiran. Kemudian di yang kedua setelahnya misalkan ada 7 halaman misalkan. Di halaman 8 ya cerita yang kedua misalkan pergi sebelum berperang misalkan, apa saja judulnya di sini, tulis terus seperti itu. Berbeda dengan outline sistematis ya harus ada bab dan subbab seperti ini. Nah, kalau acak seperti ini Ibu tinggal menuliskan saja judulnya di sini. Bu Hasbiah. Jadi tidak urut, Bu. Tidak urut, Bu. Boleh. Ya. Oh, ini kayaknya cerita bagus harus ditaruh di depan. Ini kayaknya cerita pendukung ditaruh di belakang, misalkan seperti itu. Begitu Bu Hasbiah? Ada yang mau ditanggapi? Iya, Pak. Kalau misalnya gini, Pak, cerita semacam cerita hayalannya ada pertanyaan ini juga. Pertanyaannya teman ini cerita hayalan gitu, Pak. Dari awal, dari misalnya dia cerita tentang kuliahnya, kemudian akhirnya sampai kehidupannya dia di sampai sekarang gitu. Apakah itu termasuk cerita apa, Pak? Dan itu apakah juga disertakan? Boleh, tidak apa-apa. Jadi kalau fiksi berarti ya, jenisnya fiksi. Ya. Yang penting diceritakan juga, Pak. Iya, di outline ya disertakan, Bu. Disertakan di outline itu maksudnya judulnya. Judul cerita itu diberi judul apa. Nah, di ceritanya juga ditulis. Oh, cerita ini saya ngarang saja, Pak. Ini ceritanya enggak ada sebenarnya, tapi saya karang. Kemudian saya tulis, tapi ada nilai-nilai inspiratif di dalamnya. Boleh enggak seperti itu? Boleh, silahkan. Asalkan itu satu rumpun maksudnya ya nilai-nilai inspiratif ada di situ, terkandung di situ. Itu boleh seperti itu. Oh, ini ceritanya nggak beneran ini hanya fiksi aja. Ya enggak apa-apa. Karena itu buku motivasi, sehingga yang ditekankan adalah nilai-nilai motivasi yang ada di situ. Nilai-nilai pembangun jiwa, nilai-nilai pendidikan karakter yang dikenalkan kepada pembaca sehingga pembaca, oh ternyata ibu itu kepinginnya begini ya. Ternyata setelah membaca cerita ini, ibu itu kepingin bahwa agar kita itu menjadi lebih tenang, menjadi lebih rajin beribadah dan seterusnya. Itu boleh seperti itu. Tidak apa-apa, Bu. Cerita apa seperti itu? Ya. Gitu, Bu. Ya. Oke. Cukup ya Ibu Hasbiah ya.
Oke, nanti tenang saja Bu. Membimbingan karya nanti ada Bu. Ya, ya. Ya. Baik, ini yang raise hand-nya ada Bu Habibah. Silakan Ibu bisa open mic sekarang. Terima kasih. Saya itu bertanya, bagaimana cara penulisan outline bila kita misalnya ini pengalaman PJJ anak-anak selama pandemi gitu. Jadi apakah harus berbeda-beda? Ataukah misalnya dalam punya pengalaman selama PJJ, mereka menuliskan dengan mereka, hanya saya hanya apakah bisa dikatakan sebagai bagaimana cara penulisan di outline, itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah dalam outline itu kita plagiasi? Kalau memang kita boleh plagiasi, bagaimanakah cara menuliskan atau daftar pustakanya? Ataukah memang tidak boleh plagiasi? Dan bagaimana caranya? Terima kasih. Baik, Mbak Biba, tadi nampaknya audionya terganggu ya Ibu ya. Ada suara putarnya yang kurang ini ya, nyaman. Oke, yang saya tangkap ya, diuruskan kalau salah ya, terkait dengan pengalaman PJJ Pak ini. Jadi Bu Habibah tertarik pengalaman PJJ. Apakah pengalaman PJJ itu jadi ya, oke. Terus kemudian apakah outline itu perlu plagiasi? Kalau plagiasi ya Bu ya. Nah itu kemudian apa ya? Kemudian plagiasi ada sumbernya gitu ya mungkin ya. Nah itu apakah ditulis sudah? Baik, silakan Pak Muiz bisa ditanya. Terima kasih. Jadi Bu Habibah tadi putus-putus ya mic-nya ya. Tidak apa-apa. Saya tangkap begini. Pertama, untuk PJJ ya, untuk PJJ pembelajaran jarak jauh, bisa enggak ditulis sebagai bukunya? Bisa Bu. Jadi ada ini. Saya mau share screen lagi ya. Bentar, saya share screen. Sebentar. Ya, 119. Sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Ini contoh ini. Nah, ya. Ini contoh buku yang ditulis oleh 10 orang yang isinya adalah kisah-kisah mereka dalam rangka menjalani pembelajaran jarak jauh. Nah, ini bisa jadi inspirasi Bapak Ibu ya. Jadi judulnya inspirasi pembelajaran di masa pandemi. Isinya apa? Ya sekedar cerita saja. Menceritakan kepada Bapak Ibu, menceritakan kepada para pembaca bahwa saya PJJ itu mengalami hal seperti ini, dan seterusnya. Boleh seperti itu, tidak apa-apa. Jika Bapak Ibu ingin menuliskan apa yang saya alami ketika PJJ mau saya tuliskan, boleh seperti itu. Itu alternatifnya dua Bapak Ibu. Bisa menggunakan outline acak, bisa menggunakan outline sistematis. Kalau outline sistematis berarti Bapak Ibu menuliskannya dalam bentuk bab dan subbab. Misalkan alternatif metode pembelajaran di masa pandemi. Metode pembelajaran 1, bla 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 bla. Metode pembelajaran 2, bla 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 dan seterusnya. Itu outline sistematis. Kalau outline acak, Bapak Ibu bisa langsung menceritakan aja. Datangnya pandemi yang pertama 10 halaman, kemudian 7 halaman misalkan, berikutnya adalah perasaan ketika menjalani pembelajaran jarak jauh dan seterusnya, kendala pembelajaran jarak jauh dan seterusnya. Itu boleh seperti itu yang kedua. Kemudian apakah boleh outline itu plagiasi? Bapak Ibu, plagiasi dalam dunia tulis menulis itu haram hukumnya. Ya. Jadi plagiasi memang tidak diperbolehkan, tetapi meniru kemudian memodifikasi itu boleh.
Jadi kalau outline memplagiasi outline ya sama saja dengan menjiplak bukunya. Outline itu kan daftar isinya Bapak Ibu. Ya daftar isi buku. Kalau daftar isi buku itu kita samakan dengan yang sudah ada, berarti kita menjiplak. Secara otomatis ya sudah menjiplak. Nah maka itu sebaiknya boleh meniru. Jadi melihat misalkan seperti Pak Sali tadi. Ingin menulis modul, ya lihat saja buku pembelajaran, buku PAI, buku paket PAI, terbitan Kemenak dilihat, kemudian ditulis ulang dan dimodifikasi. Nah, dimodifikasi. Jadi apanya yang diubah, susunannya kah, atau ditambahi kah, itu boleh seperti itu. Begitu Bu Habibah? Oke. Bu Habibah, sudah jelas ya Ibu ya. Baik, ini ada raise hand lagi Pak Budi Bagus Waspodo. Silakan Bapak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Abdul Muiz yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan materi dari Bapak dari tadi, saya ada keinginan untuk menulis cerita inspiratif seperti itu, Pak. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada batasan outline tadi dan batasan halaman gitu, Pak? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab, Bu Umi. Silakan Bapak. Tidak ada batasan, Pak. Jadi di kita itu Bapak bebas menuliskannya. Mau nulis 10 halaman, 20 halaman. Tapi kalau terlalu tipis ya janganlah ya. Kita lihat sisi kepantasan buku ya. Kemudian saya ingin menulis 300 halaman, boleh silahkan. Kita tidak pernah membatasi sampai sejauh mana Bapak Ibu mampu menuliskannya. Semakin saya kepingin ini tebal tulisan saya, misalkan buku saya, boleh seperti itu, tidak apa-apa. Jadi tidak ada batasan jumlah halaman, tidak ada batasan outline sampai sejauh mana. Saya ingin bercerita tentang PJJ misalkan, saya tulis saja semua ini PJJ misalkan sampai 200-300 halaman, tidak apa-apa. Bahkan kemarin kita di kisaran itu ada buku yang ditulis oleh salah satu guru, itu jumlahnya 600 halaman. 600 halaman, tidak apa-apa, silahkan. Jadi tidak dibatasi, asalkan jelas Bapak Ibu ya, isinya itu jelas, outline-nya pun juga jelas. Ini loh outline-nya begini, ini loh isinya juga seperti ini, itu sistematis, sudah jelas, sudah runut. Begitu Pak Budi? Ya, terima kasih Pak. Oke. Baik, ini banyak sekali Pak yang respon ya Pak. Ya, silakan. Ini Pak Sutarjo dulu nih, Pak Sutarjo, Pak Putu. Ya, silakan Bapak bisa open mic. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, materi yang sangat luar biasa di perdana hari ini dari rekan kita Bapak Abdul Muiz. Terima kasih host. Dari pemaparan tadi saya tidak ingin menyentuh tentang outline, tapi yang saya sentil adalah yang pertama, apakah di kegiatan menulis ini benar-benar dikatakan gratis, sehingga sampai pada penerbitan buku itu ini dikatakan gratis atau seperti apa planningnya ke depan, karena ini baru awal pertemuan, jadi sehingga kami sebagai peserta bisa termotivasi dan bagaimana caranya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada beberapa juga penanya terkait dengan buku yang diterbitkan, yang menjadi pertanyaan saya, di dalam buku 4 di BPD 2019 kalau tidak salah itu, dikatakan bahwa kalau kita mau tulisan kita mau dipakkan seperti itu penilaian angka kredit, maka yang dinilai di dalam buku bersama itu hanya, kalau tidak salah itu hanya 3 orang, dan ada presentasinya di situ. Nah, kira-kira bisa tidak di penerbit Mahameru ini mensiasati kami di dalam penerbitan nanti, misalnya ada 4 orang atau 3 orang yang mau berkolaborasi, kemudian
yang 3 orang itu atau 4 orang itu mau dicetakkan bukunya, ada yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Sehingga buku kami juga itu dihargai. Gitu. Kami tahu bahwa di dalam penerbitan setiap buku itu kan ada namanya ISBN. Nah, ketika ISBN itu terbit, maka secara otomatis itu di dalam penilaian PAK itu dinilai. Tetapi kenyataannya itu kami tidak dinilai. Malah yang dinilai adalah jurnal-jurnal yang ada di misalnya di daerah, nasional. Padahal itu hanya 1 orang yang menulis. Dan itu legitimasi dari ISBN-nya itu tidak ada. Sehingga kami menginginkan bagaimana bisa penerbit buku Pustaka Mahameru ini bisa mensiasati kami sebagai peserta untuk sebentar nanti buku kami itu bisa diterbitkan hanya mungkin 4 orang gitu. Iya. Itu aja. Terima kasih Pak Abdul Muiz, narasumber hebat pada hari ini. Terima kasih host. Salam dari Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya Pak Muhammad. Pertanyaan dari Pak. Siap. Terima kasih Pak Sutarjo dari Gorontalo. Bulan depan insya Allah kita ketemu di Gorontalo Bapak Ibu. Pertama begini, apakah kegiatan ini benar-benar gratis? Gratis via pelatihannya Pak. Tapi untuk menerbitkan buku, mencetak buku, Bapak Ibu mengeluarkan biaya. Dan itu lumrah Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan biaya ini, nanti Pak Sutarjo dan teman-teman akan mendapatkan materi dari Pak Suari di jam kedua. Jadi detail sekali Pak Suari akan menjelaskan materi yang harus biaya yang harus dikeluarkan itu berapa, dan untuk apa saja. Kemudian yang tidak mampu mengeluarkan biaya itu harus bagaimana. Semuanya difasilitasi oleh kita. Ada solusi lah, ada solusi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan buku yang di ISBN? Kadang ada yang tidak dinilai. Bapak Ibu, kalau kita mengacu pada buku 4, buku yang diterbitkan itu masuk dalam publikasi ilmiah, buku ber-ISBN itu nilai angka kreditnya 3. Bisa jadi tidak dinilai itu 1, dia bukan buku pendidikan. Jadi yang buku pendidikan yang dinilai itu ya buku pendidikan. Kalau kita baca lagi di buku 4 seperti itu. Kemudian ada kalanya tim penilai itu tidak ngecek Bapak Ibu. Jadi beda tim penilai bisa jadi berbeda hasilnya. Kalau di Jawa Timur sendiri, setiap buku yang diterbitkan dari ISBN tidak ada masalah dan dinilai. Dan mendapatkan angka kredit 3. Kemudian yang ketiga, penulis yang jumlahnya lebih dari 1. Betul yang disampaikan Pak Sutarjo tadi. Jadi memang ada persentase ya. Ada persentase. Penulis 1 itu 60%, penulis 2 itu 40% kalau 2 orang. Ya, kalau 3 orang, penulis 1 50%, penulis 2 25%, penulis 3 25% dan seterusnya. Maksimal buku yang bisa dinilai. Persen itu maksudnya dari angka kredit Bapak Ibu ya. Dari angka kredit. Jadi maksimal buku yang bisa dinilaikan itu 1 buku ditulis oleh maksimal 4 orang. Nah, ini nanti ada alternatif Bapak Ibu ya. Ini menjadi salah satu alternatif bagi Bapak Ibu yang ingin menerbitkan dengan biaya yang terjangkau. Nanti Pak Suari akan menjelaskan di jam kedua. Bagaimana kalau buku antologi yang ditulis oleh banyak orang? Begitu penulisnya lebih dari 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, ya tidak bisa dinilaikan angka kredit. Maka itu nanti kalau ingin biaya terjangkau, ya berkelompoklah dengan 3 orang, maksimal 3 orang. Jadi biar enak Bapak Ibu. Ya, dia tidak usah 4 atau berdua dengan siapa. Ayo nulis sama saya aja, nulis ini misalkan. Disepakati menulis apa. Yang penting 1 tema. Saran saya, tulislah buku-buku pendidikan. Ya, buku-buku pendidikan, sehingga kecil kemungkinan nanti ketika itu terbit tidak akan dinilaikan, pasti mendapatkan angka kredit. Jadi kecil kemungkinan tidak bisa mendapatkan angka kredit. Begitu Pak Sutarjo, silakan ditanggapi. Pak Abdul Muiz. Ya, gimana, ada tanggapan mungkin? Pak Sutarjo, silakan. Pas. Oke, siap. Baik, untuk selanjutnya kami berikan ke Pak Nanang ini. Pak Nanang Fahru Razi, MPDI. Silakan Pak, bisa open mic. Ya, terima kasih Bu, host.
Baik, untuk narasumber, terima kasih atas ilmunya ya. Pertama, tadi itu pertanyaannya kayaknya mirip atau sudah terjawab sebagian tentang bagaimana sih prosedur kita dalam menulis buku ya, biaya-biayanya terutama yang memberatkan kita. Nah, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan. Apakah dalam menulis buku itu nanti ada dikembalikan lagi ya dari penerbit itu misalkan kekurangannya di mana di bagian apa kepada penulis ya, apakah memang ada seperti itu, ada revisi atau disuruh membaiki lagi atau gimana? Kemudian kalau menulis buku itu boleh nggak kita menulis buku tentang pengalaman kita mengajar di sekolah mulai dari awal hingga sekarang, apakah itu bisa dalam kategori bisa mendapatkan ISBN atau semacamnya ya Pak ya? Mungkin itu saja dulu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Muiz, silakan. Oke. Dari Pak siapa barusannya? Pak Nanang Fahrul Razi. Pak Nanang? Iya. Ya, baik Pak Nanang. Ada komunikasi Pak Nanang ya. Jadi misalkan Pak Nanang mengirim naskah ya. Mengirim naskah ke Pustaka Mahameru atau ke Klik Media, ke kami lah. Mengirim naskah ke kami. Begitu naskah Pak Nanang masuk, nanti ada admin yang akan mengkonfirmasi, Pak, naskah sudah kami terima. Kemudian dicek oleh tim, jadi kami ada 6 orang, 8 dengan saya dan Pak Suhari di penerbit itu yang menangani. Ada bagian admin yang bertugas mengkonfirmasi kepada masing-masing penulis. Oh, naskahnya sudah diterima, Pak. Silakan transfer biaya pracetak. Oh, naskahnya sudah sampai di sini. Oh, ISBN-nya sudah keluar, Pak. Itu dikonfirmasi oleh admin nanti. Bapak akan dikabari oleh admin. Itu yang pertama. Kemudian ada lagi yang melayout, yang mengedit dulu. Ada bagian editor. Nah, editor ini yang ngecek tulisan Pak Nanang dan teman-teman. Oh, ini kayaknya kurang A, ini ditambahi A. Oh, ini kayaknya paragrafnya kurang masuk, ditambahi lagi. Oh, ini kayaknya kalimatnya nggak perlu, dibuang, tambahi lagi misalkan. Dan begitu seterusnya. Jadi ada editor Pak Nanang. Ya, kita punya editor di Satu Bahasa Indonesia yang mengedit naskahnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, layouter. Layouter ini tugasnya yang melayout naskah. Jadi Bapak Ibu cukup menulis saja, tidak perlu ngurusi bagaimana bentuk naskah, kemudian susunannya yang rapi seperti apa, itu tugas layouter nanti yang akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu. Yang ketiga. Yang keempat, ada registrasi ISBN. Kita juga punya petugas khusus yang meregistrasi ISBN Bapak Ibu. Nanti ISBN, begitu ISBN keluar, diinfokan oleh admin. Pak, ISBN-nya sudah keluar, bisa dicek secara daring misalkan. Kemudian yang terakhir ada desain cover. Ada petugas khusus, ada tim kami yang bertugas mendesainkan cover Pak Nanang dan teman-teman. Jadi begitu cover itu jadi, oleh admin akan di-share kepada Bapak Ibu, penulis, Pak, Bu, covernya sudah jadi, silakan dicek. Nah, Bapak Ibu bisa merevisi, saya minta warnanya lebih cerah, saya minta ada gambar ini, dan seterusnya. Ya, itu ada komunikasi seperti itu. Begitu rangkaian itu selesai, naskahnya sudah jadi, sudah di layout dan siap, Bapak Ibu akan diinfokan sebelum dicetak. Oleh admin diinfokan kembali. Pak, Bu, naskahnya sudah selesai. Menunggu proses cetak. Sebelum cetak, silakan Bapak Ibu cek dulu naskahnya. Jadi Bapak Ibu silakan baca dulu. Oh, ada revisi enggak? Pak, ada revisi, disampaikan lagi ke admin. Pak, ini revisi, sampaikan lagi. Dan begitu seterusnya. Begitu sudah dianggap clear, sudah oke, silakan dicetak. Langsunglah kemudian dicetak oleh penerbit. Dikonfirmasi oleh admin, Pak Nanang mau dicetak berapa eksemplar? Oh, saya mau cetak 10 eksemplar, disampaikan oleh admin. Harganya sekian, Pak, silakan transfer untuk biaya cetak, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan biaya cetak dan lain-lain, nanti Pak Suhari akan menjelaskan. Begitu Pak Nanang, jadi ada komunikasi antar penerbit dengan penulis, sehingga naskah itu benar-benar matang, benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan. Pak, saya ingin covernya warna ungu, misalkan dibuatkanlah warna ungu. Pak, saya ingin covernya merah putih karena Indonesia, dibuatkanlah merah putih, dan seterusnya. Yang jelas, komunikasi itu akan dijalin oleh admin dari penerbit ya kepada Bapak Ibu penulis. Nanti Bapak Ibu akan bercakap-cakap, akan berbincang-bincang dengan admin melalui komunikasi WA. Di jam kerja Bapak Ibu ya, jadi admin itu aktifnya hanya di jam kerja, hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 4. Begitu Pak Nanang? Bagaimana? Sebentar Pak, untuk ya, naskah itu layak atau tidak layak cetak itu apa ada kemungkinan juga nggak? Oh ya, kita penerbit indie Pak Nanang, jadi tidak ada layak atau tidak layak.
Jadi kalau di penerbit mayor, ya ada penerbit mayor itu naskahnya diseleksi, Pak. Kalau kita semua jenis naskah itu kita cetak. Ya, jadi Pak Nanang jangan khawatir naskahnya ditolak, tidak akan ditolak. Karena penerbit indie itu tidak menolak naskah. Tapi memperbaiki, memfasilitasi teman-teman, khususnya guru PAI melalui gerakan ini, difasilitasi teman-teman, Pak naskahnya sudah seperti ini, ada enggak masukan enggak? Ada enggak yang mau direvisi? Ada enggak yang mau di ini? Jadi ada komunikasi, Pak saya pengennya begini nih, ini dikasih gambar begini bisa enggak? Ini dikasih ini bisa enggak? Misalkan, itu begitu Pak. Jadi susunan termasuk sampai hal teknis itu dibahas oleh admin, disampaikan oleh admin kepada penulis. Sehingga penulis betul-betul merasa puas dengan buku. Wah, puas ya sudah Pak, silakan dicetak, Mbak admin misalkan ya. Kemudian langsung kita cetak. Gimana Pak Nanang? Ya Pak, jelas. Terima kasih Siap. Pak. Oke. Ya. Pada penanya selanjutnya sudah raise hand, ada Bu Sri Utami. Silakan Ibu bisa Assalamualaikum. Bu Sri Utami, ini sesuai raise hand ya. Oke. Ya. Oke. Oke, Wih, Pak assalamualaikum. Darmin, oke. Pak Darmin. Mau bertanya. Sebentar. Oke. Silakan Bu Sri Utami. Ya. Iya, saya Sri Utami dari Kabupaten Lamandau. Iya. Siapa dulu nih? Ya, silakan Bu Sri Utami. Pak Sutarman mau Oke, ini ya. Saya mau tanya seputar outline. Mungkin ada tips dari Bapak narasumber bagaimana sih membuat outline yang baik dan menarik. Karena kan ini untuk memulai sebuah tulisan, ini yang apa poin pentingnya, langkah awalnya di sini gitu ya. Jadi itu, terima kasih. Oke. Bagaimana menulis outline yang menarik? Oke, saya share screen Bapak Ibu ya. Semoga ini jelas Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Ini contoh buku saya yang saya tulis di tahun kemarin di masa pandemi. Jadi kita melalui Ramadan kan dengan pandemi Bapak Ibu. Saya mencoba menulis ini. Bagaimana menyusun outline yang menarik? Pertama, Bapak Ibu harus banyak baca. Bacalah referensi, bacalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Saya pengen menulis tentang Ramadan misalkan. Dia baca buku-buku agama yang mendukung tentang itu. Yang ini sepertinya. Yang seperti ini ya. Jadi ini contoh. Jadi Bapak Ibu bacalah buku-buku, bacalah referensi yang banyak hubungannya dengan apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menulis outline itu tidak melulu harus diselesaikan 1-2 langkah. Outline yang saya tampilkan di sini ini melalui beberapa proses Bapak Ibu. Jadi proses-proses yang dilalui oleh outline ini panjang sekali. Panjangnya bagaimana? Misalkan ini misalkan Iqra. Ini awalnya bukan Iqra Bapak Ibu. Saya tidak menuliskan Iqra. Jadi puasa dan kesalehan sosial, puasa dan kesalehan individual. Ini tidak seperti ini. Jadi mengalami proses revisi. Revisinya di mana? Begitu saya mulai menulis. Jadi awalnya ini bukan Iqra, tapi ayo membaca gitu ya. Ayo membaca. Kemudian saya tulis isinya. Dari tulisan-tulisan itu kemudian terinspirasi. Oh, ini kok ayo membaca sih. Kayaknya kalau diubah nanti judulnya lebih enak ini deh, lebih pas ini, lebih simpel dan seterusnya. Jadi di dalam perjalanan outline itu bisa saja berubah, Bu. Jadi tidak harus saklek. Oh, ini outline-nya sudah tidak. Tetapi Bapak Ibu bisa menuliskan outline itu dulu, kemudian outline itu bisa kita ganti dalam perjalanannya. Kalau kita menemukan bahasa-bahasa yang baik, yang menarik, yang inspiratif, kemudian kita tuangkan dalam outline. Kuncinya adalah Bapak Ibu membaca buku-buku yang banyak sekali berhubungan dengan apa yang ingin Bapak Ibu tulis. Ya, gitu Bu. Ada yang mau dikonfirmasi? Silakan Bu. Ya sudah, sudah cukup Bapak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan. Yang lain? Lagi Pak Muhammad Abdul Anam. Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya.
Saya sangat apresiasi acara ini karena acara ini memang terus terang sangat ditunggu-tunggu Pak oleh para guru PAI terutama di tempat kami di Kabupaten Pulang Pisau. Ya langsung saja Pak ya berkaitan dengan pembuatan online kami ingin sedikit menanyakan tentang biasanya ya penulis itu Pak ya setelah membuat suatu outline yang ditetapkan sudah dikira sudah fix, kemudian di tengah perjalanan ternyata dia itu ingin membreakdown atau ingin memperluas kajian, namun di tengah perjalanan kajian tersebut pun outline tersebut pun agak melebar sehingga di sini kadang penulis tersebut bias konsep gitu Pak. Nah bagaimana untuk mengikat outline itu supaya sesuatu yang sudah terencana itu tidak melebar dan tidak bias. Kemudian saya juga sangat apresiasi ya teman-teman atas tadi sudah mengeluarkan karya-karyanya, juga ada aspirasi teman-teman GPAI yang ingin menulis buku. Nah, semoga buku ini memang nanti akan terrealisasi dan kalau bisa saya cuma ini Pak menanyakan kalau sifatnya antologi itu kalau lebih dari 4 orang katanya nggak bisa dinilai untuk skor ya Pak ya. Betul. Untuk itu nanti minta disiasati bagaimana nanti buku kita untuk untuk hasil karya ini pada pertemuan ini nanti bisa tetap kita gunakan untuk untuk kenaikan pangkat atau skor dan sebagainya. Jadi kita bisa mengikuti dengan baik dan karya-karya kita pun nanti tidak hanya dinikmati oleh kita pribadi, namun bisa untuk untuk acara kedinasan seperti itu, kenaikan pangkat dan sebagainya. Oke, terima kasih Pak dan Bu Umi atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anam dari Pulang Pisau. Saya jawab Bu Umi ya. Ya. Bagaimana agar outline itu tidak melebar? Maka outline itu penting dan perlu untuk disusun di awal. Jadi pentingnya outline itu Pak Anam disusun di awal, ya tujuannya agar tidak melebar. Tetapi tidak harus saklek. Saklek itu maknanya tidak harus mutlak, harus itu tidak. Outline itu dalam perjalanannya boleh berubah Pak. Berubah dalam artian tadi yang dicantumkan Bu Sri Utami, susunan bahasanya biar lebih oke, biar lebih menarik. Itu boleh seperti itu. Atau Pak Anam ingin menambahkan subbab misalkan. Ini kayaknya kalau ditambah ini enak ini. Misalkan. Boleh seperti itu. Nah, fungsi outline itu adalah menjaga agar tulisan Bapak Ibu itu tidak melebar. Fungsinya di situ. Bagaimana kalau melebar? Ya, agar tidak melebar, makanya disusunlah outline. Outline itu fungsinya rambu-rambu Pak Anam. Jadi rambu-rambu sampai di mana batasan naskah kita. Wis di sini plek berhenti. Ya sudah harus berhenti. Gitu ya. Sekali lagi outline itu tidak mutlak. Jadi outline itu bisa berubah Bapak Ibu. Berubah dalam artian bisa ditambahi dalam perjalanannya atau bisa diubah tata bahasanya, tata letaknya dan seterusnya. Begitu Pak Anam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana agar naskah kita bisa dinilaikan angka kredit? Nanti akan dijelaskan oleh Pak Suari. Jadi ada namanya menulis berkelompok ada namanya menulis individu sendiri, ada namanya menulis antologi. Kalau Bapak Ibu ingin karyanya itu dinilaikan angka kredit, yang menulislah individu atau berkelompok. Berkelompok itu ya maksimal kami menyarankan 3 orang. Ya kami menyarankan 3 orang, maksimal 3 orang. Kenapa begitu? Agar naskah Bapak Ibu bisa dinilaikan angka kredit. Kalau lebih dari 3 orang, ya enggak bisa. 4 lah maksimalnya. Tapi kami menyarankan 3 untuk angka aman. Nah, nanti terkait dengan berkelompok ini, Bapak Ibu bisa diskusi di grup WA ya. Kita kan punya grup WA. Silakan diskusi, cari teman. Ayo siapa yang mau nulis dengan saya, misalkan. Ayo siapa yang mau menulis inspirasi PJJ dengan saya, siapa ayo. Dibuat list lah, dibuat grup kecil lah, buat sendirilah, nggak apa-apa. Nanti boleh didiskusikan dengan saya. Begitu Pak Anam? Terima kasih Pak. Siap.
Cukup ya Pak Anam ya. Oke, baik, penanya berikutnya yang sudah reskan ada Pak Sudarmin dari Kaltara. Pak Sudarmin silakan bisa open mic. Baik Bu, terima kasih banyak Bapak Ibu dan pemateri pada pagi menjelang siang hari ini. Perkenalkan saya Sudarmin dari Kalimantan Utara. Saya sangat mengikuti kegiatan ini luar biasa. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut juga di Kalimantan Utara. Artinya kegiatan ini sangat berguna untuk memfasilitasi guru-guru yang akan menuangkan tulisannya melalui penerbit, karena saya rasa ini sudah menjalin hubungan dengan penerbit, jadi ini sangat membantu, apalagi kami guru yang saat ini mau naik pangkat itu memang ada pembebanan untuk penulisan karya ilmiah, sehingga dengan kegiatan ini bisa kami juga bisa mengikuti serta nantinya bisa juga ditularkan kepada teman-teman kami, khususnya di daerah kami Kalimantan Utara, Bapak Ibu yang memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kami bisa join untuk kegiatan berikutnya di Kalimantan Utara, Pak. Siap. Kemudian selanjutnya saya mau menanyakan, terima kasih waktunya. kiranya untuk penulisan nanti apakah bisa skripsi itu atau tesis bisa dijadikan sebagai buku itu? Ya, buku untuk ini nantinya yang akan diterbitkan, apakah skripsi dan tesis itu bisa disadur menjadi sebuah buku? Mungkin itu aja Bapak, Bu, atas pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudarmin. Saya jawab langsung Bu Umi ya. Insya Allah kegiatan ini juga akan safari Pak Sudarmin ya. Jadi ke Kalimantan Utara, ke Kalimantan Tengah dan seterusnya. Kita akan safari ke 34 provinsi dalam waktu 1 tahun ini. Itu kita upayakan seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah skripsi dan tesis bisa jadi buku? Jawabannya bisa, Pak. Jadi skripsi, tesis, disertasi, PTK, nah itu bisa dijadikan buku. Bagaimana caranya? Nanti di hari Rabu, Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang itu. Mengkonversi karya tulis ilmiah, KTI, skripsi, PTK, menjadi buku. Ada materinya Pak Sudarmin. Nanti Pak Dr. Imran Fauzi yang akan menjelaskan. Bahkan dengan video panduan beliau akan men-share bagaimana merubah KTI menjadi buku, termasuk skripsi dan tesis. Dan PTK. Kalau PTK kan kita sudah familiar Bapak Ibu ya, sudah banyak menulis ya. Skripsi paling tidak kita karena S1 ya sudah menulis skripsi, itu bisa dijadikan buku. Bagaimana caranya nanti Bapak Ibu akan diberitahu, akan diberi materi oleh Bapak Dr. Imran Fauzi di hari Rabu insya Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan KTI pula, kita punya tim Bapak Ibu. Jadi ada tim yang akan mengkonversi naskah Bapak Ibu. Tim ini bertugas mengkonversi naskah Bapak Ibu yang dari KTI menjadi buku. Jadi tidak perlu khawatir Pak Sudarmin dan teman-teman, naskah-naskah yang panjenengan miliki, PTK, skripsi, tesis, itu bisa dikonversi menjadi buku. Nah, kabar baiknya ini harus kita apresiasi bahwa kalau skripsi saya masih tersimpan di mana, ayo segera dicari gitu ya, kita ubah menjadi buku. Tesis saya kayaknya masih ada, bisa diterbitkan, ayo segera dicari gitu ya. Misalnya punya Pak Sudarmin, aduh skripsi saya ada ini, tahun 90 misalkan, dicari aja. Filenya dicari, kemudian ditata ulang, dikirim kepada kami. Itu bisa, Pak. Bisa. Tidak ada kadaluarsa tahun karena ISBN-nya akan diupdate. Jadi misalkan skripsinya tahun 1992, kan jadi buku tahun ini, maka ISBN-nya berbunyi 2021. Tidak masalah, Pak Sudarmin. Begitu, Pak. Insya Allah kita akan ke Kaltara, Pak. Jadi menunggu jadwal, nanti kita hubungi Ketua MGMC dan Ketua Atlai. Gitu, Pak Sudarmin. Baik.
banyak Pak Muiz. Ya. Insyaallah. Pak, kami menunggu infonya Pak. Mudah-mudahan bisa kami melaksanakan di Kaltara. Siap Pak. Siap. Silakan Bu Umi. Baik, amin Pak Sudarmin ya. Baik, ini yang raise hand sepertinya sudah cukup. Oh, ada Pak Siswanto lagi, sebenarnya di chat juga ada Pak. Iya. Baik, tapi kita persilakan dulu yang raise hand. Silakan Pak Siswanto, bisa open mic, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pagi hari ini sudah menerima undangan dari gerakan Ayo Nulis Buku dari Guru PAI Nusantara. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Bu. 1, 2, ada 4 kurang lebih lah. Nah, nih, yang pertama adalah apakah ini kan dari pelatihan ini nanti kan diharapkan setiap partisipan ini dia kan bisa menerbitkan buku ya Bu ya. Betul. Nah, harapannya seperti itu. Betul. Nah, apakah kami sebagai misalkan saya sebagai partisipan ini bisa untuk memilih, halo, cek. Ya, lanjut Pak. Apakah kami dari partisipan ini dibebaskan untuk memilih penerbitnya gitu ya, mengenai penerbitannya. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila buku itu sudah naik cetak, tentu saja adalah kita meliriknya pangsa pasar. Nah, bagaimana sih menggali ide yang menarik dan disukai oleh pasar? Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, persiapan apa saja apabila kita itu yang sudah mendapatkan ide? Nah, persiapan apa saja yang harus kita mulai untuk membuat outline buku tersebut? Nah, itu aja. Terima kasih, Bapak. Iya, terima kasih Pak Siswanto. Silakan Pak Muiz. Terima kasih Pak Siswanto. Saya jawab ya. Wah, saya senang ini karena antusias sekali ya Bapak Ibu di kegiatan ini. Sampai tidak terasa sudah hampir jam 11 ini Bu Umi. 3 menit lagi. Iya, Pak Suhari sudah bersiap ini mau ngisi materi. Baik, saya jawab dulu. Pertama, apakah boleh memilih penerbit? Pilihannya hanya 2 Pak, Klik Media atau Pustaka Mahameru. Karena kegiatan ini dilaksanakan oleh Kanwil dan bekerja sama dengan 2 penerbit itu. Di luar 2 penerbit itu, Bapak Siswanto boleh menerbitkan bukunya, ya boleh menerbitkan bukunya, tetapi nanti bukan menjadi bagian dari gerakan ini. Ya, jadi menerbitkan bukunya setelah melalui proses bimbingan dan seterusnya, ada komunikasi dengan pemateri, komunikasi dengan admin, komunikasi dengan pihak penerbit. Pak Siswanto mengirimkan bukunya ke penerbit Klik Media atau Pustaka Mahameru. Karena 2 penerbit itu yang bekerja sama dengan Kanwil Kalimantan Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pangsa pasar buku. Nanti di materi menembus penerbit mayor, jadi ada materi menembus penerbit mayor di hari Sabtu ya. Saya akan disampaikan secara detail pangsa pasar buku yang laku di pasaran itu seperti apa. Nanti Pak Siswanto dan teman-teman akan mendapatkan materi itu. Kalau di Pustaka Mahameru dan Klik Media, seluruh buku yang diterbitkan nanti dipasarkan atau ikut ditawarkan lah ya. Dipasarkan secara online melalui laman Facebook, Instagram, dan seterusnya. Laman media sosial. Jadi nanti ada admin yang mengurusi itu, yang akan memasarkan naskah Bapak Ibu. Ya. Memasarkan naskah Bapak Ibu secara daring. Yang menawarkan kepada teman-teman yang lain. Ikut mempublikasikan naskah Bapak Ibu secara daring. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, persiapan sebelum menulis itu bagaimana? Yang jelas menemukan ide. Sebenarnya ada materi Bapak Ibu. Materi menemukan ide ini disampaikan oleh Pak Priyandono, tapi beliau berhalangan. Tapi tidak apa-apa, saya sampaikan sekilas saja. Yang jelas ada proses pra-menulis. Jadi proses pra-menulis itu ya proses yang harus dilalui oleh penulis sebelum ia menulis. Gitu ya. Apa contohnya yang menemukan ide itu tadi? Misalkan tadi ada yang bertanya, bagaimana kalau menulis PJJ? Dari itu kan kita sudah merenung, gimana kalau nulis PJJ ya? Buatlah kerangka. Kerangka itu bisa berbentuk
peta konsep misalkan, ya dituliskan dalam bentuk peta konsep, panah ini dan seterusnya. Kemudian setelah itu disusunlah outline. Nah, outline ini menjadi pintu gerbang utama Pak Siswanto dan teman-teman dalam rangka Bapak memulai menulis buku. Jadi sebelum menulis outline, Pak Siswanto dan teman-teman bisa memulai dengan dengan membuat peta konsep, menginventarisir apa-apa saja yang ingin Bapak Ibu tuliskan. Jadi dituliskan dalam bentuk peta konsep sederhana sebelum kemudian dituangkan ke dalam bentuk outline. Begitu Pak Siswanto? Ya, baik. Pak Siswanto sudah cukup ya, karena waktu kita yang membatasi Pak Muis ya. Jadi ini ya semua Bapak Ibu guru semuanya nih, Bapak guru PAI hebat di seluruh Nusantara. Alhamdulillah luar biasa ya. Jadi untuk sesi pertama ini Pak, karena sudah jam 11.01 ya, sehingga kita akhiri saja untuk sesi satu ini. Terima kasih Pak Abdul Muiz selaku narasumber pada kesempatan kali ini atas segala ilmunya, dan juga Bapak Ibu guru yang sudah antusias dalam sesi kali ini. Baik, saya tutup dulu ya sebelum dibuka lagi ya Pak ya. Atau langsung lanjut ke pemateri kedua karena Pak Suari sudah siap Bu Umi. Baik, jadi ini Bapak Ibu ada beberapa yang di chat juga. Oh iya, pertanyaan di chat ya? Di chat. Iya, sampai. Sepertinya nanti kita langsung ke Pak Suari ya Pak ya? Oke. Pak Suari apakah sudah hadir? Pak Suari sudah siap. Pak Suari sudah siap. Bentar saya baca di chat dulu ya. Share dong link materi. Nanti ya silakan Pak Sutarjo. Silakan Pak. Di daerah wilayah timur ini sudah masuk waktu sholat. Oh, zuhur ya? Kami izin dulu. Enggak. Ya. Terima kasih. Boleh, silakan ya. Nanti kalau saran sih kita break dulu lah. Kalau terima kasih. Oke, kita lanjut aja enggak Bapak yang sholat, boleh sholat sebentar ya. Jadi nanti setelah sholat gabung lagi. Bentar saya baca di chat room ya Bu Umi ya. Bapak. Share dong link materi. Baik Bapak Ibu, nanti akan saya share di grup. Kemudian berharap dengan sangat untuk di-share materi, boleh. Apakah menulis outline sama caranya dengan menulis? Betul. Jadi singkat ya, nanti Pak Suari mungkin bisa menambahkan. Menulis outline itu sama dengan menulis daftar isi. Pak, kalau makalah apa bisa juga jadi buku? Bisa Pak. Nama penerbit dan alamatnya dong di-share. Oke, nanti di-share di grup oleh admin. Berapa biaya untuk satu buku Pak? Nah, tadi sudah disampaikan ya, biaya satu buku itu disampaikan nanti oleh Pak Suari ya. Biaya penerbitan buku nanti Pak Suari yang menyampaikan. Kemudian draft buku yang batal naik cetak pada beberapa tahun sebelumnya karena filenya hilang, apa bisa diusul terbitkan pada tahun yang sudah lalu, mengingat sudah diusulkan dalam penilaian kinerja? Bisa, tidak apa-apa. Selama belum diterbitkan dan itu belum dinilaikan akredit, boleh. Chatnya dijawab di grup WA saja. Mohon di-share link materi dan kontak person penerbit. Oke, nanti di grup kita akan saya masukkan admin Bapak Ibu. Jadi admin penerbit ini yang bertugas menjawab pertanyaan Bapak Ibu nanti, termasuk saya ada di situ. Nanti Bapak Ibu alamat penerbitnya di mana, kontak person yang bisa dihubungi siapa, nanti akan di-share di grup WA. Begitu Bu Umi ya? Iya, baik. Oke, saya akhiri, nanti saya kembalikan langsung ke moderator untuk melanjutkan materi kedua. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, terutama berkaitan dengan biaya penerbitan, nanti Pak Suari akan menjelaskan detail. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak bisa memuaskan Bapak Ibu karena waktu yang sangat terbatas. Saya apresiasi sekali karena teman-teman di Kalimantan Tengah sangat aktif ya. Saya di luar dugaan Bu Umi yang nanya banyak sekali, bahkan diskusinya panjang dan gayeng tidak terasa sehingga waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu, link materi akan saya share di grup. Mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beli aplaus dulu untuk Pak Abdul Muiz. Ya, bisa pakai reaction. Terima kasih banyak Pak Muiz. Nah, untuk selanjutnya, Bapak Ibu, karena waktu juga yang membatasi kita, ada di daerah timur yang sudah melaksanakan sholat, silahkan Bapak Ibu bagi yang mau sholat duhur untuk wilayah timur, kalau untuk barat belum ya. Bu Umi, mohon maaf, co-host bisa dipindahkan ke Pak Suari, Bu.
Oh, siap. Pak Suwari, apakah sudah masuk ya? Sudah.